Malam itu, angin bertiup aneh di desa Wilahan. Desa kecil yang terletak jauh di antara hamparan sawah dan kebun bambu tua. Langit terlihat pekat, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Hanya bunyi jangkrik yang terdengar di kejauhan, bersahut-sahutan dengan desir dedaunan kering yang saling bergesekan. Wilahan dikenal sebagai desa yang tenang dan penuh gotong royong. Penduduknya hidup sederhana, bertani, beternak, dan sesekali berkumpul di balai desa setiap malam Jumat untuk yasinan. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, suasana berubah drastis. Warga mulai enggan keluar rumah selepas maghrib. Lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal, dan jalan setapak yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain kini sunyi total. Semua berawal dari malam Jumat Kliwon pertama di bulan itu. Suroto, penjaga makam yang sudah lebih dari 20 tahun mengurus kuburan di bukit sebelah utara, pulang dalam keadaan pucat. Ia mengaku mendengar suara aneh dari arah pemakaman. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang meniup papan nisan bambu. Namun, saat ia menoleh, matanya terpaku pada sesuatu yang mustahil. Sebuah keranda mayat melayang perlahan di udara, menembus kabut tebal, menuju arah desa. Keranda itu tidak ditopang siapapun. Tali pengikat kain putihnya berayun lembut seperti dikibaskan angin. Dan dari dalamnya terdengar suara lirih, suara seperti seseorang sedang membaca doa jenazah. Tapi dengan nada pelan, serak, dan tidak wajar. Suroto berlari terbirit-birit, meninggalkan lentera minyaknya di antara batu nisan. Ia sampai di rumah dalam keadaan gemetar, napas tersengal. Istrinya yang kaget melihat suaminya datang dengan wajah pucat langsung menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, suara aneh itu terdengar oleh beberapa warga lain juga. Ada yang mendengar suara kayu berderak di atas atap rumahnya. Ada pula yang melihat bayangan panjang melintas di atas sawah, menutupi cahaya bulan yang baru muncul. Keesokan paginya, seluruh desa gempar. Suroto bersumpah dengan nama Tuhan bahwa ia melihat keranda itu terbang ke arah timur desa, tepat ke jalan menuju rumah almarhum Pak Darto, seorang dukun kampung yang meninggal setahun lalu tanpa dimandikan secara layak karena dituduh menyimpan banyak ilmu hitam. Warga mulai gelisah. Mereka yakin keranda itu bukan benda biasa, melainkan pertanda arwah gentayangan yang menuntut sesuatu. Beberapa orang tua mengatakan bahwa dulu, di masa penjajahan, pernah ada kejadian serupa, keranda terbang menjemput nyawa orang-orang yang melanggar sumpah leluhur. Dan kini, setelah puluhan tahun berlalu, tanda itu muncul lagi. Pada malam berikutnya, suara takbir dan azan terdengar samar dari tengah hutan, padahal tidak ada masjid di sana. Anjing-anjing menggonggong ke arah langit, ayam berkokok sebelum waktunya. Dan setiap orang yang keluar rumah setelah pukul 12 malam mengaku melihat bayangan keranda melayang di atas jalan tanah, diselimuti cahaya kehijauan seperti api arwah. Warga mulai saling menyalahkan. Ada yang bilang ini akibat makam tua di bukit yang diganggu oleh proyek perataan tanah. Ada juga yang menuduh salah satu keluarga menyimpan ilmu pesugihan dan lupa membayar tumbal. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu, desa Wilahan tidak pernah tidur nyenyak lagi. Sejak kejadian malam itu, suasana desa Wilahan berubah drastis. Anak-anak yang biasanya bermain petak umpet di halaman rumah kini hanya duduk diam di dalam, mendengarkan suara ibu mereka yang membaca doa dengan nada terburu-buru. Para lelaki desa tak lagi ronda seperti dulu. Mereka hanya berkumpul di pos ronda sambil membawa lentera minyak dan sebilah golok di pangkuan. Bukan untuk berjaga dari maling, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Malam Jumat berikutnya, tepat seminggu setelah Suroto melihat keranda itu pertama kali, suara aneh kembali terdengar. Dimulai dari ujung barat desa, dekat rumah Mbah Kanti, seorang janda tua yang hidup sendirian di pinggir sawah. Sekitar tengah malam, beberapa warga mendengar suara kayu berderak, pelan, tapi jelas. Lalu, suara kain diseret di atas tanah, diikuti bau busuk menyengat seperti bangkai yang lama dikubur. Kayak ada yang lewat di depan rumah, bisik salah satu warga, sambil mengintip lewat celah dinding anyaman bambu. Dari balik kabut tipis, mereka melihat keranda itu, sama seperti yang diceritakan Suroto. Warnanya kusam, kayunya sudah menghitam, dan di sekelilingnya melayang kain kafan compang camping seperti helai rambut putih.
Keranda itu bergerak perlahan, tak menyentuh tanah, hanya mengambang kira-kira 1 meter di atas tanah, yang membuat darah membeku. Dari dalam keranda terdengar suara tangis, lirih, tapi memilukan. Bukan tangisan manusia hidup, melainkan seperti suara orang yang menahan sakit di liang kubur. Beberapa lelaki desa mencoba mengusirnya dengan membaca ayat suci. Tapi saat salah satu di antara mereka memberanikan diri menyorotkan senter ke arah keranda, lampu senternya langsung padam. Dan begitu ia menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi, karena keranda itu sudah tak ada di depan mereka. Namun di tanah, tertinggal jejak, bekas seretan panjang seperti peti mati yang baru saja diangkat dari kubur basah. Keesokan harinya, warga menemukan Mbah Kanti tewas di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan di dadanya terdapat bekas garis panjang seperti ditekan benda berat berbentuk persegi. Di lantai, ada lumpur hitam dan serpihan kayu yang mengeluarkan bau menyengat. Polisi desa datang, tapi mereka tak bisa menjelaskan apapun. Tak ada tanda perampokan, tak ada luka tusuk, hanya ketakutan yang tersisa di wajah orang yang menemukannya. Setelah itu, satu demi satu kejadian aneh mulai bermunculan. Seekor kerbau milik Pak Tarmin ditemukan mati terguling di sawah dengan posisi aneh, seolah sesuatu menindihnya semalaman. Istri Pak Darsa mendadak gila setelah mengaku mendengar suara orang mengaji di dalam kamar mandi tengah malam. Bahkan kepala desa sendiri mengaku melihat keranda itu melayang di atas balai desa, berhenti tepat di depan bendera merah putih, lalu menghilang ke arah timur dengan suara gemerisik seperti kain basah diseret di lantai batu. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Desa Wilahan kini seperti kota mati. Warung-warung tutup. Anak-anak menangis setiap kali terdengar suara kayu berderak. Dan setiap malam, para lelaki membacakan doa bersama di masjid kecil sambil menyalakan dupa dan membakar kemenyan, berharap roh itu tidak mendekat. Namun malam ketujuh menjadi puncaknya. Langit berwarna merah darah. Angin berputar-putar seperti pusaran setan. Dan semua ayam berkokok bersamaan meskipun belum subuh. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara gemeretak keras dari arah pemakaman Bukit Utara. Suara tanah yang digali dari dalam, bukan dari luar. Warga yang nekat mengintip dari jauh melihat puluhan keranda mulai naik perlahan dari tanah. 1, 2, 3, hingga tak terhitung jumlahnya. Semua melayang di udara, berbaris menuju desa dengan arah yang sama. Dari kejauhan, terlihat kain kafan putih berkibar seperti bendera perang. Suara angin bercampur dengan bisikan-bisikan lirih yang menyebut nama-nama warga desa, satu persatu. Beberapa nama terdengar jelas, dan anehnya, setiap kali nama itu disebut, orang yang bersangkutan akan langsung jatuh sakit, atau hilang entah kemana. Suroto, penjaga makam yang pertama kali melihat keranda itu, menjadi orang pertama yang ditemukan tewas malam itu. Ia ditemukan tergantung di pohon beringin dekat pemakaman. Tubuhnya masih memakai seragam penjaga makam, tapi kepalanya menunduk dengan wajah yang membiru. Di bawah pohon itu, ada sebuah keranda kosong yang masih meneteskan air lumpur. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menguburkannya. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mengucapkan nama keranda terbang dengan suara keras. Warga menyebutnya hanya dengan sebutan samar, yang melintas. Namun bagi yang pernah melihat langsung, mereka tahu satu hal pasti. Setiap kali angin malam bertiup membawa bau tanah basah dan suara takbir samar dari kejauhan, berarti keranda itu kembali mencari korban berikutnya. Setelah kematian Suroto, desa Wilahan benar-benar lumpuh oleh ketakutan. Kepala desa, Pak Wiryo, berulang kali memanggil ustaz dari luar desa. Tapi entah mengapa, setiap ustaz yang dijadwalkan datang selalu batal di tengah jalan. Ada yang ban mobilnya pecah tiba-tiba. Ada pula yang mengaku melihat bayangan keranda melayang di tengah jalan lalu memutuskan kembali. Seolah ada kekuatan yang tak ingin siapapun masuk ke desa itu. Malam ke-13 sejak teror pertama, suasana semakin mencekam. Petir menyambar tanpa henti. Padahal hujan tak turun. Langit seperti menahan sesuatu yang berat. Dan udara berbau tanah busuk yang menyengat. Anjing-anjing menggonggong ke arah barat. Lalu tiba-tiba diam bersamaan. Sunyi. Terlalu sunyi. Di rumahnya yang gelap, Pak Wiryo duduk di depan meja dengan wajah tegang.
Di hadapannya ada peta desa, lilin yang nyalanya bergetar, dan kitab doa yang terbuka di halaman tengah. Ia tidak sendirian. Di sekelilingnya ada 5 orang lelaki tua. Semuanya warga lama yang sudah tinggal di Wilahan puluhan tahun. Semua ini bukan hal baru, ujar salah satu dari mereka dengan suara serak. Keranda itu, dulu pernah muncul. Waktu aku kecil, semua menoleh padanya. Namanya Mbah Rono. Satu-satunya saksi hidup dari kejadian puluhan tahun silam. Ia menatap lilin yang bergetar, lalu melanjutkan. Dulu, tahun 50-an, ada orang desa yang menggali kuburan untuk mencuri kain kafan. Katanya, untuk pesugihan. Setelah itu, malam-malam, keranda mulai terbang dari arah bukit. Tapi waktu itu cuma satu. Sekarang, jumlahnya banyak. Itu artinya, ia terdiam. Suara angin dari luar menembus celah pintu, membawa aroma yang membuat dada terasa sesak. Artinya apa, Mbah? Tanya Pak Wiryo pelan. Artinya, makam mereka semua sudah dibangunkan. Ada yang membangunkan arwah-arwah itu. Malam itu, keenam orang itu memutuskan untuk mendatangi makam di Bukit Utara. Mereka membawa obor, bacaan doa, dan keberanian yang tersisa. Jalan menuju bukit diselimuti kabut tebal. Suara katak dan jangkrik hilang entah kemana. Hanya terdengar suara langkah mereka di tanah becek dan desir angin yang seperti mengelus daun-daun bambu. Begitu sampai di area makam, mereka langsung tahu sesuatu tidak beres. Tanah di sekitar sana tampak tergali, seperti ada yang menyusup dari dalam. Batu nisan-nisan miring, dan beberapa kain kafan putih terlihat mencuat keluar dari tanah. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah keranda kosong yang tergeletak di bawah pohon beringin besar. Keranda yang sama seperti yang ditemukan di bawah jasad Suroto, kini terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar bau menyengat seperti darah busuk. Pak Wiryo membaca doa dengan suara bergetar. Tapi sebelum ayat ketiga selesai, obor yang mereka bawa tiba-tiba padam bersamaan. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar sesuatu. Suara kayu digesek perlahan dari belakang mereka. Lalu suara itu semakin dekat, dan diikuti oleh desir kain kafan yang melayang tertiup angin. "Jangan nengok," bisik Mbah Rono. Tapi terlambat. Salah satu dari mereka, Pak Darsan, menoleh karena rasa penasaran. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya terangkat dari tanah, ditarik ke udara oleh keranda yang tiba-tiba melayang di belakangnya. Ia berteriak minta tolong. Namun suaranya lenyap seketika. Keranda itu menutup dengan keras, lalu melayang naik ke atas pohon beringin dan menghilang begitu saja. Sisa 5 orang itu lari tunggang langgang. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka sampai di desa dengan tubuh kotor penuh lumpur, wajah pucat seperti mayat. Setelah kejadian malam itu, tak ada satupun yang mau naik ke bukit lagi. Namun anehnya, sejak malam itu, setiap pukul 12, satu persatu rumah di desa mulai mendengar suara ketukan dari langit-langit. Tuk, tuk, tuk. Pelan, tapi teratur. Ketika mereka berani mengintip dari jendela, di kejauhan tampak bayangan keranda melintas di langit, diikuti suara tangisan lirih yang semakin dekat setiap malamnya. Orang-orang mulai pergi meninggalkan desa. Ada yang pindah ke kota, ada pula yang pergi tanpa kabar. Tapi bagi mereka yang masih tinggal, mimpi buruk itu tidak berhenti. Anak-anak kecil mengigau di malam hari, menyebut nama orang-orang yang sudah mati. Sementara di musola, kadang terdengar suara azan tengah malam, padahal semua orang tahu, tak ada siapapun di sana. Suatu malam, Mbah Rono memutuskan mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Ia pergi ke rumah lama Pak Darto, dukun yang dulu dikubur tanpa dimandikan. Rumah itu sudah kosong dan ditumbuhi lumut, tapi di dalamnya masih ada bekas ritual, kendi pecah, tulang ayam, dan tulisan aksara Jawa kuno di dinding. Di tengah ruangan, ada peti kecil dari kayu jati dengan ukiran wajah manusia. Ketika Mbah Rono membuka peti itu, matanya langsung terbelalak. Di dalamnya, ada potongan kain kafan dengan tulisan Arab yang sudah memudar, dan di bawahnya selembar kertas bertuliskan, "Selama tanah ini tak tenang, mereka akan terus berjalan." Belum sempat ia menutup peti itu, terdengar suara pintu belakang terbuka pelan. Mbah Rono menoleh, dan matanya langsung membesar. Dari celah pintu,
Sebuah keranda tampak masuk perlahan, melayang tanpa suara, menuju ke arahnya. Ia mundur sambil membaca doa, tapi suara dari dalam keranda itu memanggil namanya. Rono, Rono, nada suaranya berat, tapi seolah berasal dari orang yang dikenal. Ketika keranda itu berhenti di depannya, penutupnya terbuka sedikit. Dari dalamnya, keluar aroma tanah basah, dan suara napas berat. Perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari celah keranda itu, terulur ke arahnya. Dan sebelum sempat berteriak, pintu rumah tertutup sendiri. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Darto kembali terbuka, tapi Mbah Rono menghilang tanpa jejak. Di lantai, hanya tersisa jejak kaki lumpur yang menuju ke arah makam di bukit. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Mbah Rono. Karena setiap kali namanya dipanggil dengan suara keras, akan terdengar ketukan dari atas rumah, dan kain putih panjang terlihat melayang di udara. Beberapa hari setelah hilangnya Mbah Rono, Desa Wilahan benar-benar sunyi. Separuh warganya sudah pergi, separuh lainnya hanya menunggu waktu. Masjid, sekolah, dan balai desa terkunci rapat. Di jalanan hanya tersisa dedaunan kering dan bau tanah yang tak pernah hilang. Pada malam ke-14, Kepala Desa Pawiryo menjadi satu-satunya orang yang masih berani tinggal di rumahnya. Ia menulis surat untuk anaknya di kota. Isinya hanya satu kalimat. Jika aku tak pulang, jangan pernah datang ke Wilahan. Malam itu, suara angin kembali datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Tirai bergoyang sendiri. Lilin padam tanpa sebab. Dan di atap rumah terdengar ketukan 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Pak Wiryo memejamkan mata, membaca doa sekuatnya. Tapi doa itu terhenti saat suara lirih memanggil dari luar jendela. Pak Wiryo, ia menoleh. Dan tepat di depan rumahnya, keranda itu sudah menunggu. Mengambang pelan, berputar 1 kali, lalu berhenti di depan pintu seperti sedang menjemput seseorang. Dan malam itu, penduduk yang tersisa melihat cahaya putih melayang dari arah rumah kepala desa menuju bukit utara. Esok paginya, rumah itu kosong. Pintu terbuka lebar, dan di tengah ruangan hanya ada bekas lumpur berbentuk persegi panjang seperti peti mati yang baru saja diletakkan di sana. Sejak hari itu, Desa Wilahan dinyatakan hilang dari peta kecamatan. Tak ada lagi yang tinggal. Tak ada yang berani datang. Namun kadang, saat malam Jumat Kliwon tiba, penduduk desa-desa sekitar mengaku melihat cahaya putih melayang di langit timur. Bentuknya panjang, seperti keranda terbang yang perlahan menuju bumi, mencari desa baru untuk disinggahi.